Kembali di Mario Teguh Golden Ways, super fantasy adalah tema yang kami angkat hari ini. Itulah kenapa saya bermimpi menjadi seorang kesatria, pemimpin, kostumnya begini. Pak Mario, kaisar ya Pak? Mudah-mudahan. Semoga. Ya. Khayalan. Khayalan. Ya, mainkan imajinasi Anda. Tapi Pak, saya orang yang takut gagal ketika saya ingin melakukan sesuatu di depan. Itulah yang membuat saya sulit sekali untuk melangkahkan kaki ke depan. Mungkin itu pertanyaan Anda, bagaimana? Saya gambarkan ini ya, bagi orang yang takut gagal, sebetulnya dia tidak menakuti kegagalan. Apa yang ditakutinya? Bayangan tentang kegagalan. Tapi orang yang gagal tidak mungkin tidak berbahagia. Karena kegagalan itu harus besar. Kalau kecil gagal itu namanya kepleset. Biasa, gagal itu besar. Sekarang, mungkin saya berpakaian seperti ini. Kalau saya menantang Mike Tyson, bertinju, berapa lama saya bisa bertahan? Sebentar. Jangan tertawa, itu katanya sahabat. Berapa lama saya bisa bertahan melawan Mike Tyson, sahabat Indonesia yang super? Berapa lama? 1 menit, itu baik sekali. Yang bilang detik, 2 detik, 3 detik, sahabat Indonesia yang super, dengar ini ya. Orang yang menganggap saya segera kalah melawan Mike Tyson adalah orang yang menyepelekan kecepatan lari saya. Saya bisa lari sampai Mike Tyson capek lalu bilang, oke Mar, draw. Okay? Tapi dengarkan ini sahabat Indonesia yang terkasih. Kalau saya melawan Mike Tyson kalah, apakah nama saya tidak mendunia? Kalau mau kalah besar. Sehingga saya diundang ke Larry King. Lalu Larry King bertanya kepada saya, Mr. Teguh, tell me what made you so stupid in challenging Mike Tyson. Kalau mau gagal besar karena Anda dipuji, karena besarnya upaya yang Anda coba. Oh. Jadi gagal bukan berarti kiamat ya Pak? Enggak, gagal dalam mencoba sesuatu yang besar itu terpuji sekali. Berapa banyak orang hidupnya hanya mau gajian kecil. Tuh, sampai keinjak. Oke? Dia hidupnya hanya untuk gajian, untuk selamat makan sampai akhir bulan. Itu tidak perlu pertolongan Tuhan. Pertolongan manusia sudah cukup. Kalau Anda ingin Tuhan campur tangan langsung, inginkan yang besar. Upayakan yang besar, sehingga Tuhan melihat tidak mungkin ada sesamamu yang bisa membantu, maka aku yang akan turut campur. Waduh, dahsyat. Silakan, pertanyaan Anda. Siapa yang bertanya? Ya, Ibu. Silakan Ibu. Selamat malam Paduka. Selamat malam Panglima. Selamat malam. Salam super. Salam super. Saya Elvi Sukrisni dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh, bukan Mas. Membangun sebuah hayalan harus realistis kan Pak? Pak Mario, bagaimana mengidentifikasikannya? Terima kasih. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, sesuatu itu disebut khayalan karena tidak realistis. Kalau realistis namanya rencana. Bagaimana mungkin Anda mau mencapai sesuatu yang besar kalau realistis? Ada 2 paruh kekuatan kita. 1, dari diri kita sendiri. Memang tidak mungkin Anda bisa pura-pura mengenai ilmu, belajarlah. Indonesia, masyarakatnya sudah lebih terdidik, maka pemimpinnya tidak harus lebih pandai dari yang paling pandai di Indonesia, tapi paling tidak sama dengan rata-rata kepandaian rakyatnya. Maka pilih yang cendekia. Berikutnya, kekuatan itu bukan hanya dari diri, tetapi yang lebih kuat adalah dari bantuan. Ini yang membuat rencana Anda tidak realistis itu oke.
Yang realistis itu di sini. Tidak bisa bicara mau menjadi pembicara publik, bisa dibayangkan. Tidak bisa bicara mau jadi jurkam. Bicaralah, latih. Suara yang bagus, pandangan mata, gegetnya rahang, gerakan tangan. Jangan bicara semuanya dengan gerakan yang sama. Mulai banjir, gempa bumi, ikan, ayam, sapi, sama. Oke. Diri Anda adalah tempatnya realita. Bantuan adalah tempatnya yang tidak realistis. Jadi kalau begitu jangan ukur khayalan Anda dengan yang nyata saja. Pastikan Anda menjadi pribadi yang dibantu bukan hanya oleh manusia tapi keseluruhan alam. Gitu. Oh. Terima kasih untuk mengingatkan Pak Mario. Silakan. Nanya berikutnya. Oh, di belakang. Yes, Ibu, silakan. Selamat malam, Bapak Mario. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bapak sering mengatakan dalam mencapai tujuan kita harus menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan. Betul. Ya ini saya tanyakan Pak, perasaan tersebut seberapa penting peranan perasaan dalam mencapai tujuan? Terima kasih. Super sekali. Perasaan dari seorang wanita. Ada 3 tata yang menjadikan hidup kita tertata. Tertata itu begini. Tertata itu begini. Hal-hal yang bulat jatuh di tempat bulat, hal-hal yang segitiga jatuh di segitiga, yang kotak. Ini orang yang hidupnya baik sekali, tertata. Tidak harus dia punya uang banyak, tapi begitu membutuhkan ada. Ada tak orang yang begitu? Bakatnya itu selamat terus. Dan nama tengahnya jadi Bambang Nyaris gitu. Bambang Nyaris Teguh gitu kan. Nyaris, hidupnya itu nyaris terus, ada yang begitu. Orang-orang ini biasanya memang tertata dalam 3 hal. Yang pertama adalah tata pikir, pikirannya ditata, tata rasa, dan tata tindakan. Nah, seberapa penting perasaan? Perasaan menentukan penggunaan pikiran, perasaan menentukan penggunaan tindakan. Hati-hati dengan perasaan Anda. Karena profesor yang tidak mengelola perasaannya akan bicara seperti orang yang tidak terdidik sama sekali. Atau orang yang sangat dimuliakan Tuhan, kalau tidak mengontrol perasaannya akan bicara seperti orang yang sedang dihinakan. So, hati-hati dengan perasaan, karena itu menentukan penggunaan pikiran kita dan menentukan keindahan dari tindakan kita. Gitu. Mbak, terima kasih pertanyaannya. Dari seorang wanita bicara mengenai perasaan, kita juga sebagai pria jadi tersentuh hatinya. Berikutnya, boleh dong, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Mario, Mas Coki, salam super. Salam super. Perkenalkan saya Eko dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Pertama, kami ingin menanyakan bagaimana apabila mimpi atau hayalan kita ini sebagai anak berseberangan dengan mimpi atau hayalan orang tua. Yang kedua, bagaimana menyikapi apabila mimpi yang kita sudah capai ternyata tidak membahagiakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Orang tua. Orang tua ini wakil Tuhan, jadi hormatilah seperti Anda menghormati Tuhan. Termasuk apabila mereka salah. Kan Anda ingin anak-anak Anda berlaku santun saat Anda nanti salah. Sebagian besar di antara kita pendidikannya lebih baik dari orang tuanya. Melihat dunia lebih luas, lebih sering daripada orang tuanya. Lalu kalau orang tuanya salah dalam sudut pandang, mengertilah bahwa tugas Anda untuk memuliakannya seperti beliau memuliakan kita waktu kita belum tahu apa-apa. Tetapi lakukan yang terbaik menurut Anda tanpa melukai perasaan mereka. Kalau mereka katakan, jangan begitu. Iya. Tetapi kalau begitu adalah cara yang baik, bilang, memang nggak begitu, tapi begitu. Nanti setelah berhasil, nanti orang tua bilang, kan aku bilang apa? Betul. Jangan beritahu mereka salah. Sayangi mereka seperti waktu beliau menyayangi kita waktu kecil dulu. Lalu apabila impian itu akhirnya tidak baik,
Pertanyaan saya, how do you know impian itu akhirnya tidak baik? Bagaimana Anda tahu kalau Anda tidak hidup di dalam impian Anda? Kalau Anda bermimpi menjadi pribadi yang anggun, anggunlah sekarang. Kalau Anda mau jadi pribadi yang tahan uji karena fitnah, tahanlah sekarang. Anda tidak akan pernah tahu akhirnya itu baik kalau Anda tidak mulai dari hari ini baik.